Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi lingkaran untuk bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini yang akan kita pelajari adalah tentang hubungan antara sudut pusat, panjang busur lingkaran, dan luas lingkaran. Kemudian yang kedua nanti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut, yaitu hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baik kita mengulang dulu materi pada materi lingkaran part kedua tempo hari. Coba kita ingat, di sini ada bentuk lingkaran. Busur apa saja yang ada di lingkaran di samping ini ya, di lingkaran ini busur apa saja yang ada gitu. Ya, yang kita bicarakan di sini yang busur minor ya, anak-anak ya, busur minor, yang busur kecil. Bukan yang busur besar. Ada apa saja anak yang busur kecil? Nah, pertama jelas ada AC ini. Ya kan? Kemudian ada AB. Kemudian ada DB. Kemudian juga ada AD. Nah, ini busur lingkaran. Masih ingat anak-anak semua? Harus ingat ya anak-anak, karena ini sebagai modal penting untuk materi hari ini. Selanjutnya tentang apa itu juring dan juring apa saja yang ada di lingkaran di samping juring. Juring kemarin adalah daerah ya kan, daerah. Suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Nah, yang akan kita pelajari hari ini atau yang saya maksud di sini adalah tentang juring yang minor, yang kecil. Jadi ada apa saja juring minornya? Ya jelas, pertama ada ini, daerah ini, ya kan? Kemudian ada daerah yang ini, ada daerah yang ini juga, ada daerah yang ini juga, ya kan? Nah, itu juring. AOC, COB, BOD, dan DOA. Kita ingat lagi tentang materi yang mungkin sudah kalian dapatkan saat SD dulu, yaitu tentang berapa keliling lingkaran di samping. Nah, lingkaran ini memiliki jari-jari 7 cm. Nah, apa rumus keliling lingkaran jika diketahui jari-jari? Ya, rumusnya adalah 2πr. Berapa nilai pi jika jari-jarinya 7? 22/7 kali 7 sama dengan 44 cm. Nah, ini harus anak-anak ingat ini, bahwa rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr. Ya, ini harus anak-anak ingat ini. Kemudian yang kedua yang harus ingat adalah berapa luas lingkaran di samping. Rumus luas lingkaran apa? PR kuadrat ya. Ini harus kalian ingat juga. 1, 2, ini harus ingat anak-anak. Ini modal penting untuk belajar materi hari ini. Gitu. Baik, paham ya? Masih mudah, ini hanya mengingat aja yang sudah kita pelajari dulu. Selanjutnya coba kita masuk ke materi, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini saya punya lingkaran, di mana lingkaran ini saya bagi menjadi 4, ya, menjadi 4 sehingga menjadi 1/4 lingkaran, di mana sudut pusatnya yang terbentuk itu adalah 90 derajat. Ya, 90 derajat. Saya pecah seperti ini. Jika jari-jarinya itu A cm, sudut yang terbentuk pada satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Sedangkan sudut yang terbentuk pada 1/4 lingkaran adalah 90 derajat, ya kan? Jadi lingkaran penuh, kalau penuh itu 360, kalau dibagi 4, sehingga satunya, sudut pusatnya itu kan 90 derajat. Dengan 1, ini kalau 4. Sehingga perbandingan sudut 1/4 lingkaran dengan satu lingkaran penuh itu berapa? 90/360, kita sederhanakan menjadi 1/4 karena dibagi 90 ya anak-anak. Kemudian 1/4 ini namanya perbandingan, kita kan bisa nyatakan dalam bentuk 1/4 seperti ini.
ya kan? Kemudian tentukan keliling lingkarannya. Nah, tadi kan kita sudah mengingat ya bahwa rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr, ya kan? Nah, sekarang kalau seandainya jari-jarinya itu A cm, maka R-nya itu diganti dengan A. Sehingga kalau kita buat, nah ini kan R-nya seperti ini. Ini R, kemudian R-nya itu diketahui A cm, maka R-nya itu diganti dengan A. Sehingga 2 dikalikan Pi dikalikan A itu sama dengan 2A Pi cm. Tentukan keliling seperempat lingkaran. Nah, kalau ini tadi kan keliling lingkaran penuh. Kalau yang ditanyakan hanya seperempat lingkaran berarti ya ini dikalikan 1/4 kali 2 kali Pi kali R, ya kan? Kalau karena R-nya itu A, maka R-nya diganti A. Sehingga menjadi seperempat kali 2 kali Pi kali A. Nah, di sini kan kita bisa menyederhanakan 4 dengan 2. Sehingga diperoleh di sini adalah 2. Sehingga hasilnya menjadi setengah A Pi cm. Kita lanjutkan. Perbandingan keliling seperempat lingkaran dengan keliling satu lingkaran penuh. Keliling seperempat lingkaran kan diperoleh ini ya anak-anak ya. Sedangkan yang satu lingkaran penuh kan diperoleh ini. Ya kan? Nah, ini coba kita perbandingkan. Nah, di sini ada unsur yang sama nggak? Di sini ada ya, nilai A sama P ini sama, sehingga ini bisa kita coret atau bisa kita sederhanakan. Ya kan? Kita sederhanakan kan bisa. Sehingga tinggal setengah per 2. Kalau perbandingan maka kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini, setengah dibanding 2. Nah, kemudian kita buat operasi aljabar, kita kalikan 2. Kalau kita kalikan 2 kan yang ini kita kalikan 2 kan habis tinggal 1. Ya kan? Sedangkan yang 2 ini kalau kita kalikan 2 nanti hasilnya 4. Sehingga perbandingan keliling seperempat lingkaran dengan keliling lingkaran penuh itu hasilnya adalah 1/4. Anak-anak tadi di awal kalian sudah mengingat bahwa busur lingkaran itu yang mana gitu. Busur lingkaran itu kan yang ini anak-anak, ya enggak? Nah, maka kita bisa menyebut bahwa seperempat lingkaran ini dengan apa? Panjang busur. Yang ini kita bisa sebut juga dengan apa? Dengan panjang busur. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa perbandingan panjang busur dengan keliling satu lingkaran penuh adalah 1/4 untuk sudut pusatnya 90 derajat. Kita lanjutkan. Kalau tadi kan keliling, sekarang kita bicara luas ya. Luas tadi masih sama. Ketika R-nya A, berarti kita masukkan saja A kali A itu A kuadrat Pi cm. Kemudian yang kedua adalah luas seperempat lingkaran. Seperempat kali Pi kali R kuadrat. Ketika R-nya A, maka ya tinggal diganti. Seperempat kali Pi kali A sehingga diperoleh seperempat A kuadrat Pi cm. Selanjutnya sama, kita bandingkan antara luas seperempat lingkaran dengan luas satu lingkaran penuh. Seperempat lingkaran kan kita peroleh ini. Sedangkan satu lingkaran penuh kita peroleh ini. Tinggal kita bandingkan saja. Nah, seperti tadi, apa unsur yang sama di sini? Ini dengan ini sama. Sehingga kan bisa kita sederhanakan ini. Ketika ini dicoret, berarti di sini tinggal 1. Sehingga bentuk ini menjadi 1/4. Karena perbandingan sekali lagi, bentuk ini bisa kita nyatakan menjadi 1/4/1. Nah, langkahnya sama seperti tadi, kita bisa lakukan manipulasi aljabar di sini. 1/4/1 ini keduanya bisa kita kalikan 4. Sehingga kalau ini dikalikan 4, kan menghasilkan ini saja. Sedangkan yang ini kalikan 4, hasilnya 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/4. Di awal tadi kita sudah belajar bahwa daerah yang dibatasi oleh jari-jari, 2 buah jari-jari dan 1 busur lingkaran, itu dinamakan juring. Berarti kan ini termasuk juring, ya kan? Termasuk juring dengan sudut pusatnya 90 derajat. Maka luas perempat lingkaran ini bisa kita namakan sebagai luas juring. Sehingga perbandingannya adalah perbandingan luas juring dengan satu lingkaran penuh adalah 1/4 untuk sudut pusatnya 90 derajat. Dari ketiga uraian di atas bisa kita rangkum sebagai berikut, bahwa yang pertama tentang rasio sudut pusat terhadap 360 derajat,
Yang kedua, rasio panjang busur dengan keliling lingkaran. Yang ketiga, rasio luas juring dengan luas lingkaran. Ya, di 3 uraian di atas tadi kan kita peroleh bahwa rasio yang pertama, yang ini, mohon maaf, mana ini? Ini kan 1:4 semuanya, ya kan? 1:4 semuanya, sehingga nah ini kan sama semua, 1:4, semua 1:4, sama 1:4, sehingga bisa kita simpulkan bahwa jadi seperti ini, A per 360 itu sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran, ya kan? Bagaimana penerapannya? Perhatikan uraian selanjutnya. Nah, dari uraian tadi kan kita dapat ini, ya kan? Nah, kalau ini kita ambil dua-dua, ya, kalau ini kita ambil dua-dua, mohon maaf sebentar. Kita ganti merah. Kalau ini kita ambil dua-dua, misal kita ambil ini, nah, sehingga kan kita bisa mengoperasikan jika kita kalikan silang, kan menghasilkan seperti ini. Panjang busur kali 360 sama dengan A derajat kali keliling lingkaran, sehingga bisa kita peroleh panjang busur itu A kali keliling lingkaran per 360, atau bisa kita nyatakan panjang busur sama dengan A per 360, di mana A ini siapa? Ini adalah A ini, yang dimaksud A ini adalah sudut pusatnya yang akan kita cari panjang busurnya, dikalikan keliling lingkaran. Selanjutnya jika kita yang kita ambil ini dengan ini, ya, sehingga kita peroleh A per 360. Sekali lagi bahwa A ini adalah sudut pusat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Yang kita lakukan sama, kali silang, sehingga diperoleh seperti ini. Ya, sehingga kita mendapatkan dua persamaan untuk mencari panjang busur dan luas juring, yaitu sama-sama sudut pusat per 360 dikalikan. Nah, perbedaannya di sini. Kalau panjang busur maka dikali keliling lingkaran, kalau luas juring maka dikalikan luas lingkaran. Itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh pertama, tentukan panjang busur AB. Yang tanyakan panjang busur. Nah, seperti tadi, panjang busur itu adalah sudut pusat dibagi 360 kali keliling lingkaran. Nah, sini sudut pusatnya berapa? 45 derajat. Ya sudah, tinggal 45 per 360 kali 2 kali P kali R. 45 per 360 kali 2 kali 22 per 7 kali 7. Ya. Kita P-nya menggunakan 22 per 7 karena nilai jari-jarinya adalah 7. Kita operasikan terus sehingga hasilnya panjang busurnya adalah 5,5 cm. Ini dioperasikan biasa, ya kan? Ini tinggal habis. Ini 4, kemudian ini bagi 2, ini bagi 2, 11. Nah, gitu. Hingga 11 bagi 2, itu hasilnya 5,5 cm. Ini contoh pertama. Ya, mudah ya anak-anak ya. Oke, contoh kedua. Jika jari-jari lingkaran tersebut 10 cm, tentukan luas juring AOB. Ya, sama. Maka rumusnya adalah sudut pusat per 360. Karena yang tanyakan luas juring, maka kita menggunakan luas lingkaran. 120 per 360 kali Pi kali R kali R. Karena R-nya itu 10 cm, maka kita menggunakan Pi 3,14. Sehingga jika kita operasikan terus, ya, kita lakukan operasi, ini kita sederhanakan, diperoleh ini kita kalikan, diperoleh ini, terus ini dioperasikan, ketemu ini, sehingga hasil akhirnya adalah 104,67 cm persegi. Nah, ini untuk contoh soal yang luas juring. Paham ya anak-anak ya? Oke, dari dua contoh soal ini, jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di akhir ya, lewat chat ya, lewat chat. Oke, yang kedua atau selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Rasio sudut pusat A dengan sudut pusat B adalah, di sini sudut pusat A berapa? Besarnya 45 derajat. Yang sudut pusat B 90 derajat. Nah, rasionya berapa? Nah, rasionya kita buat sampai sederhana, yaitu 1:2. Ya kan? Kemudian panjang busur di depan sudut pusat 45 derajat itu berapa? Ya,
Dan 45 per 360 kali keliling lingkaran 2 pi R ya kan. Nih. Panjang busur A sehingga kalau kita sederhanakan kan 1/8 kali 2 kali pi kali R. Kalau kita sederhanakan lagi nanti jadi 1/4 sebenarnya, tapi nggak perlu. Kemudian panjang busur di depan sudut pusat 90 derajat. Ya, sama kita lakukan operasi seperti ini. Kita sederhanakan kan jadinya 1/4. Nah, selanjutnya kita bandingkan antara sudut pusat yang 45 derajat dengan panjang busur yang sudut pusatnya 90 derajat. Ya kan? Nah, seperti ini, seperti tadi. Apakah atas dan bawahnya ada unsur yang sama? Ada kan ini, sehingga bisa kita coret, kita sederhanakan. Sehingga 1/8 banding 1/4, kita bisa nyatakan 1/8 banding 1/4. Kita bisa lakukan manipulasi aljabar dengan mengalihkan 8, sehingga kalau dikalikan 8 ini habis, tinggal 1, sedangkan yang ini tinggal 2 nanti. Sehingga rasionya atau perbandingannya adalah 1/2. Oke anak-anak. Oke, selanjutnya. Kalau tadi tentang panjang busur, sekarang luas juringnya. Luas juring yang untuk sudut pusat 45 derajat, berarti yang ini. Berapa luas juring yang ini? Nah, ini sudah masukkan saja 45 per 360 kali keliling lingkaran. Pi kali R kali R. Kan kita belum tahu nilai R-nya. Nah, nggak masalah. Sehingga luas juring diperoleh 1/8 kali Pi kali R kali R. Selanjutnya, luas juring yang di depan 90 derajat. 90 derajat itu yang mana berarti? Yang ini 90 derajat itu. Nah, luas juring yang ini. Ya masukkan aja 90 per 360 kali Pi kali R kali R. Sehingga luas juringnya adalah 1/4 kali Pi kali R kali R. Selanjutnya kita coba bandingkan antara sudut pusat, atau mohon maaf, luas juring yang di depan atau yang memiliki sudut pusat 45 dengan luas juring yang memiliki sudut pusat 90. Sehingga kan sama seperti tadi, ini ada unsur yang sama ya kan, sehingga bisa kita sederhanakan ini. Sehingga menjadi 1/8 per 1/4. Karena ini perbandingan, maka kita bisa nyatakan menjadi 1/8 banding 1/4. Kita lakukan manipulasi aljabar dengan mengalihkan 8, sama seperti tadi. Kita coret, ya kan? Sehingga ini menghasilkan 1, sedangkan yang ini menghasilkan 2. Sehingga rasionya adalah 1/2. Nah, dari ketiga uraian di atas tadi, ini yang 1, kemudian yang tadi yang tentang panjang busur, yang pertama tadi tentang sudut pusatnya, kalau kita rangkum, kita peroleh rasionya itu ternyata semuanya 1/2, ya kan? Yang rasio sudut pusat tadi juga 1/2, yang panjang busur antara yang kecil sama yang besar tadi juga 1/2, luas juringnya tadi juga perbandingannya adalah 1/2. Karena sama, maka bisa kita nyatakan bahwa ketiga hal ini sama. Karena sama, maka bisa kita simpulkan bahwa sudut pusat A per sudut pusat B itu akan sama dengan panjang busur di depan sudut pusat A per panjang busur di depan sudut pusat B akan sama dengan luas juringnya juga. Nah, seperti ini. Ya, ini kita peroleh seperti ini. Nah, bagaimana penerapannya? Kita perhatikan. Sebenarnya sama seperti tadi ya anak-anak ya. Jadi kita ambil dua-dua. Kita ambil yang ini dulu pertama. Kemudian kita lakukan perkalian silang sehingga kita peroleh seperti ini. Panjang busur A itu sama dengan A per B atau sudut pusat A dibagi sudut pusat B kali panjang busur B. Nah, sedangkan yang kalau kita ambil yang ini dengan yang ini, maka kita peroleh seperti ini ya, A per B sama dengan luas juring sudut A dan luas juring sudut B. Kalau kita kalikan silang ya kan kita peroleh sama seperti ini, bahwa luas juring A itu sama dengan A per B dikali luas juring B. Kebalikannya, kalau luas juring B ya B per A kali luas juring A. Nah, ini persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang bisa kita hafalkan. Ya, kita masuk ke contoh soal ya anak-anak ya. Pada suatu lingkaran dengan pusat O diketahui titik A, B, C, dan D pada keliling lingkaran, sehingga sudut AOB 35 derajat
Sudut COD 140 derajat. Jika panjang busur AB sama dengan 14 cm, hitunglah panjang busur CD. Nah, ini kan ditanyakan panjang busur CD. Nah, kalau ada tipe soal seperti ini, permasalahan seperti ini, ya kita menggunakan yang ini tadi, ya, yang ini tadi. Ya, menggunakan yang ini tadi. Sehingga sudut pusat A itu 35, sudut pusat B itu 140, panjang busur A-nya diketahui 14, yang ditanyakan panjang busur B. Ya, kita kalikan silang, kita lakukan. Nah, sehingga kan seperti ini. Ya kan? Tinggal kita hitung anak-anak. Sehingga panjang busur B itu diperoleh 56 cm. Mungkin ada pertanyaan, ini mencari panjang busur B. Kenapa tidak menggunakan yang tadi, yang sudut pusat per 360 dikalikan keliling lingkaran yang rumus di atas tadi? Kenapa nggak pakai itu? Nah, jawabannya adalah karena tipe masalah seperti ini atau tipe soal seperti ini, dia tidak diketahui jari-jarinya. Ya kan? Karena tidak diketahui jari-jarinya, dari mana kita bisa menentukan keliling lingkaran. Sehingga kita tidak bisa menggunakan persamaan yang tadi. Nah, sehingga harus menggunakan persamaan yang seperti ini. Nah, itu ya anak-anak tahu perbedaannya ya. Kalian harus mencermati perbedaannya ini. Karena ini yang diketahui adalah dua hal ini, ya kita gunakan perbandingan. Contoh soal 2. Pada gambar di bawah, luas juring OAB. OAB itu yang mana? Nah, ini OAB itu yang ini. Ya, itu luas juringnya diketahui 50 cm per segi. Yang tanyakan luas juring POQ. POQ itu yang ini yang tanyakan. Dan yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Pertanyaannya sekarang, bisa tidak kita kalau mencari luas juring POQ menggunakan persamaan atau formula yang pertama di awal tadi, yang menggunakan luas lingkarannya? Tentu tidak bisa ya anak-anak, karena kalau menggunakan luas lingkaran maka butuh jari-jari lingkaran. Padahal di sini jari-jari lingkaran aja ditanyakan di nomor kedua itu. Nah, sehingga ini menggunakan apa? Ya menggunakan formula yang kedua tadi, yang seperti ini. Nah, yang menggunakan perbandingan. Sudut pusat A dibanding sudut pusat B sama dengan luas juring POQ dibanding luas juring AOB. Kita kalikan silang, kita operasikan sehingga mendapat seperti ini. 60 per 75 kali 50. Kita operasikan sehingga luas juring POQ kita peroleh 40 cm per segi. Itu ya anak-anak ya. Sekali lagi anak-anak harus bisa membedakan, memahami perbedaan kapan kita menggunakan yang menggunakan keliling lingkaran dan luas lingkaran, dan kapan kita menggunakan perbandingan dalam mencari luas juring dan panjang busurnya. Sehingga ada dua formula ya anak-anak ya, kalian harus paham itu. Baik, yang kedua yang tanyakan adalah jari-jari lingkaran. Dari mana jari-jari lingkaran kita mencarinya? Nah, kita bisa menggunakan ini. Sudut pusat POQ dibanding sudut satu lingkaran itu sama dengan luas juring POQ dibanding luas lingkaran. Nah, ini menggunakan formula yang pertama tadi. 60 per 360 sama dengan luas juring POQ kan tadi baru saja diketahui atau baru saja ditemukan, yaitu 40. Sedangkan luas lingkarannya adalah PR kuadrat. Kita kalikan silang anak-anak. Sehingga diperoleh seperti ini, kemudian kita sederhanakan, 60-nya jadi seperti ini. Nah, kita bisa sederhanakan ini, sehingga diperoleh 6 kali 40. 6 kali 40 itu adalah 240. Karena yang kita cari adalah nilai R, maka Pi-nya kita taruh sebelah sini, berubah menjadi pembagian, ya kan? Sehingga R kuadrat sama dengan 240 dibagi Pi. Nah, Pi-nya pakai berapa? Pi-nya menggunakan 22 per 7 saja, supaya mudah. Sehingga operasinya menjadi seperti ini, 240 dibagi 22 per 7. Kalau ada pembagian pecahan, anak-anak masih ingat ya apa yang harus kita lakukan? Ya, harus dirubah menjadi operasi perkalian dengan syarat pecahan yang di belakang itu dibalik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Ini kan dibalik nih. Ya kan? Tapi operasinya berubah menjadi perkalian. Sehingga kalau seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi 76,36. R kuadrat sekian, maka nilai R-nya tinggal kita akarkan. Ya kan? Akar 76,36. Ini kita hitung menggunakan bantuan kalkulator ya, karena kebetulan angkanya tidak mudah.
sehingga diperoleh nilai jari-jarinya adalah 8,74. Jadi seperti ini anak-anak untuk cara mencari jari-jari lingkaran jika diketahui luas juringnya. Tuh, nah, dari dua contoh tentang persamaan yang kedua ini, anak-anak harus bisa membedakan kapan menggunakan persamaan atau rumus yang pertama dan kapan menggunakan rumus yang kedua. Ya anak-anak ya, dari dua contoh ini jika nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya lewat Japri atau apapun lah nanti. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan berlatih soal ya terkait apa yang sudah kita pelajari pada 3 pertemuan terakhir tentang lingkaran ini. Jadi kan lingkaran sudah ada 3 video ya, sudah ada 3 materi yang saya sampaikan. Ada yang part pertama, part kedua, dan terakhir ini part ketiga. Nah, nanti yang di pertemuan selanjutnya kita akan berlatih soal tentang ketiga materi ini. Baik, begitu anak-anak. Jika ada pertanyaan sekali lagi silakan nanti disampaikan langsung ke saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.